Saya Clarissa dari grup T. Saya Nia, saya dari Graceful grup P. Dengan Chandra, dan saya tinggal di apartemen. Awalnya ada rekan kantor saya, Cimeling, yang selalu nawarin sayur-sayuran gitu. Dan suami saya kan sebenarnya karena dia derita serangan jantung, jadi ya emang disaranin tiap hari harus ada sayur-sayuran. Pas lihat sayurannya Cimeling tuh kayak wah keren banget gitu, seger banget. Nah dari sana tuh mulai tertarik dengan hidroponik dan mulai langganan kayak gitu. Terus abis itu ada pandemi kan, pas lagi tengah-tengah pandemi gitu udah semuanya di rumah, nggak ada yang bertumbuh kayak gitu. Terus Cimeling ngajakin, kayak mau nggak ikut kelas hidroponik? Langsung kayak oh yes, mau banget kayak gitu. Akhirnya daripada suntuk ya ada kegiatan juga, terus akhirnya bisa lihat yang seger-seger gitu. Saya pertama kali mengenal Graceful dari teman-teman ya, teman-teman remaja ya yang ikut gitu. Tapi saat itu saya tidak tertarik untuk ikut karena memang banyak kesibukan di kantor. Lalu pertengahan tahun 2019 ada teman-teman di grup WA yang join barengan gitu. Kayaknya seru banget ya. Jadi saya ikut-ikutan, tapi sudah terlambat untuk join ya. Saya ikut-ikutan tanpa tutor. Jadi sih, tapi hasilnya kurang bagus ya. Lalu batch berikutnya saya ikut di grup P dengan tutor dan teman-teman di small group ya, yang support setiap hari, saling melaporkan, dan itu ternyata menolong sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan melakukan dengan benar. Jadi membaca dan mengikuti instruksi saja kadang tidak terlalu tepat gitu ya. Dengan bimbingan tutor setiap hari hasilnya jauh lebih bagus ya. Saya termotivasi untuk ikut karena kadang suka males kalau mau makan sayur pengennya fresh gitu. Tapi kalau beli di pasar kan nggak mungkin ke pasar tiap hari gitu ya. Lalu suka malas juga gitu ke pasar tiap hari kan. Pas mau dimasak, udah agak layu gitu. Jadi kayaknya kebayang aja sih seru kayaknya kalau punya yang tinggal dipetik terus dimasak gitu ya. Itu kayaknya seru banget deh. Jadi akhirnya saya tertarik untuk nyoba deh gitu. Memang dasarnya sih saya sukanya bunga-bungaan ya. Dan tanaman suka juga sih, memang keturunan petani kali ya dulunya ya, papa saya juga petani gitu. Tapi kita nggak pernah ikut-ikutan nanam, jadi kurang paham lah ya. Saat itu di kantor tempat perusahaan saya bekerja sedang ada kegiatan voluntary week, di mana salah satu di antara pilihan kegiatannya adalah berhidroponik. Dan saat itu perusahaan tempat saya bekerja sama dengan Graceful Hydroponics. Awalnya saya ikut itu hanya untuk iseng, mencoba satu hal baru yang saya belum pernah tertarik sebelumnya, karena memang kalau untuk berkebun itu saya kurang suka. Jadi awalnya yang membuat saya termotivasi untuk mau mencoba melakukan hobi baru, bertanam menggunakan hidroponik di apartemen adalah apakah bisa kita bertanam di rumah atau di tempat yang tidak ada tanahnya, yang tidak ada akses ke matahari secara langsung. Karena nggak tahu ada yang lain, cuma gitu doang sih. Tapi selain itu juga saya tertarik banget gimana itu tuh pasti panen gitu, dan hasilnya bagus-bagus dan kepengen belajar. Bagaimana awal mulanya saya jatuh cinta dengan hidroponik? Ya karena saya berkenalan dengan Graceful Hydroponic, dan saya bersyukur sekali saat itu perusahaan tempat saya bekerja itu berkolaborasi dengan Graceful Hydroponic untuk memberikan
pelatihan singkat mengenai bertanam secara hidroponik. Jadi nanti pas lagi lihat videonya, itu tuh awalnya pasang sistem yang dimana di kelas tuh gak ada orang lain yang punya vertical, semuanya tuh pada yang kayak horizontal kan, karena saya di apartemen jadi adanya cuma yang vertical. Terus saya tuh di lantai 33, dan waktu itu pas lagi musim hujan di awal Februari, itu badainya kenceng banget, itu pohon itu yang sampai tuing gitu. Dan akhirnya gagal semuanya karena semuanya pada patah-patah, terbang padahal udah remaja gitu. Jadi itu bener-bener berkesan banget sih. Terus di saat kayak gitu udah pikir kayak apa salah pakai sistem ini segala macam kayak gitu. Tapi untung di grup tuh kayak pada semangatin yang kayak keep smile ya, jangan putus asa, ayu apa kayak gitu. Jadi akhirnya itu bener-bener berkesan banget sih. Dan juga dari small group kita ke big group gitu, padahal small group kita tetap lanjut terus gitu. Di sana juga teman-teman tuh pada yang kayak semangatin, terus ada yang kirim-kirimin semayan. Jadi kayak wah, itu bener-bener bikin happy banget sih. Kebersamaannya tuh benar-benar luar biasa, dan tutor-tutornya tuh aduh bener-bener bagi saya tuh hati mereka tuh besar banget, bisa tanpa dipungut biaya apapun kayak gitu, bener-bener kasihnya tuh kayak 1000% ya mereka. So itu sangat-sangat berkesan bagi saya. Yang paling berkesan saat belajar hidroponik adalah ketika melihat bayi-bayi selada, bayi-bayi pakcoy, bayi-bayi tanaman itu dari biji yang 1 butir itu ya tumbuh, berkembang, menjadi besar. Itu kayaknya apalagi kalau setiap hari kita memperhatikan, tiba-tiba dia membesar ya daunnya. Bahkan untuk sawi itu saya pernah menanam, hasilnya lebih besar dari telapak tangan ya, sehingga 1 batang aja udah cukup untuk 1 mangkok bakso kuah gitu. Itu menarik sekali, dan kayaknya melihat karya Tuhan dalam menciptakan tanaman-tanaman ini ya, yang selama ini tidak diperhatikan saat kita hanya membeli dari pasar. Jadi kurang appreciate ya. Setelah kita menanam sendiri, saya jadi lebih appreciate untuk setiap lembar daun yang dihasilkan, yang dibeli pun, yang apalagi kalau hasil panen sendiri gitu ya, itu jauh lebih appreciate lah setelah kita menanam sendiri. Nah, pada saat pelatihan sejak dari pertama, memang ada kawan-kawan saya juga yang passionnya sudah bertanam, atau bahkan mereka sudah pernah menanam dengan cara hidroponik lebih dahulu. Tapi untuk orang seperti saya yang ini pertama kali, baru awal saya mencoba bertanam dengan hidroponik itu, ya di sini dilatih oleh tim dari Graceful Hydroponic yang luar biasa. Seluruh mentor-mentornya semuanya sangat helpful, tidak pelit berbagi ilmu, dan selalu memberikan saran, memberikan jalan keluar dari permasalahan setiap membernya, setiap anggotanya. Jadi anggota dari Graceful Hydroponic kan bermacam-macam tempat tinggalnya, ruang jemurnya. Ada yang seperti saya, tinggal di apartemen, tidak ada akses ke sinar matahari langsung. Ada juga yang tidak memiliki tanah, tetapi rumahnya lantai 3 sehingga jemurnya di loteng. Semua kendala atau semua keterbatasan pada saat berkebun atau bertanam dengan cara hidroponik itu semua didiskusikan bersama dan dicarikan jalan keluarnya bersama. Dan pada akhir pelatihan, kami semua itu bisa dengan bangga dan bahagia memamerkan hasil tanaman kami sendiri. Jadi sangat senang saya bisa berkenalan dengan Graceful Hydroponic. Lalu di akhir setelah tanaman selada itu siap dipanen, kami itu di encourage oleh para tutor untuk membuat video dan membuat foto dari tanaman yang terbaik, yang terbesar. Saat itu saya ada 1 selada hijau saya
yang satu pohonnya itu ketika ditimbang beratnya hampir 200 gram. Oh, saya senang sekali karena itu berarti besar. Padahal kondisi ruang jemur tanaman saya itu di balkon yang menghadap ke barat, jadi hanya mendapat sinar matahari siang dari mulai jam 12 sampai jam 4 sampai sore sampai matahari terbenam. Walaupun dengan keterbatasan seperti itu bisa juga menghasilkan tanaman yang sangat-sangat subur, segar, dan rasanya juga enak. Yang satu pasti keterbatasan lahan. Jadi saya punya balkon itu cuman 3 meter lebarnya, panjangnya, lebarnya itu cuma 1 meter. Dan balkonnya saya itu tipe balkon yang di dalam ya, bukan keluar, jadi itu tertutup semuanya. So udah terbatas secara lahan, dan kedua itu gak ada simat. Di bulan kapan ya? Pokoknya di awal-awal tahun itu bener-bener 0 simat. Yang kena tuh cuman kayak tampias matahari, jadi gak ada simat langsung sama sekali kayak gitu. Itu bener-bener terbatas. Dan pas di balkonnya saya itu di luar, di dalam itu ada outdoor AC. Jadi itu bayangin kan, outdoor punya angin tuh kan panas banget. Jadi itu seringkali tuh semayannya pas lagi baby tuh udah pada kayak kering-kering gitu karena kepanasan. Jadi ya itulah kesusahan pas di apartemen. Challenge untuk menanam di balkon, mungkin teman-teman bisa lihat ya, di background saya ini nih salah satu sisi balkon yang setiap hari mendapat sinar matahari cukup banyak ya. Jadi memang cuman sisi itu sih yang harus dimaksimalkan. Untuk tantangan yang terbesar emang mengejar matahari sih ya kalau di balkon ya. Kadang-kadang kalau bulan-bulan tertentu tuh mataharinya kurang gitu, jadi kita harus memindah-mindahkan. Tantangan lain adalah memaksimalkan balkon. Jadi gimana caranya kita bisa menanam banyak, punya macam-macam tanaman di balkon yang sempit gitu ya. Nah, kalau bicara tantangan berhidroponik di apartemen, tentunya nomor satu sempit, lahannya sempit. Tempat jemur saya luasnya hanya sekitar 1 meter, lebarnya 190 cm, dan saya menggunakan semacam rak handuk yang pendek. Untuk di atasnya saya taruh 3 baskom atau box. Maksimal itu hanya sekali tanam hanya bisa 15 pohon. Jadi kendala yang pertama adalah sebetulnya nggak bisa banyak-banyak mau semai. Sementara kalau pemula seperti saya kan begitu pertama coba, waduh berhasil, rasanya saya ingin semai itu banyak gitu. Apalagi kalau lihat kawan-kawan yang menggunakan guli, menggunakan berbagai metode untuk berhidro itu sekali panen mungkin bisa berapa kilo gitu. Sementara kami yang tinggal di apartemen cukup harus menahan diri untuk nggak bisa semai banyak-banyak, karena kalau semainya banyak nanti tumbuh semua, nggak ada tempat jemurnya. Kendala pertama adalah keterbatasan ruang. Kendala kedua juga tentunya sinar matahari. Kami nggak bisa mempindah-pindahkan gitu. Dan kebetulan juga di apartemen saya, walaupun ada ruang bersama di bawah, dan dari apartemen sendiri memiliki semacam kebun gitu, tapi warganya, penghuninya tidak boleh menitipkan tanamannya di bawah. Tadinya saya sempat berpikir kalau saya boleh titipkan di bawah, barangkali saya bisa cari tempat yang kena sinar matahari pagi. Karena nggak bisa, ya sudah, apa adanya. Dengan kondisi yang ada, tidak menyerah, tapi terus berusaha. Ya, syukur alhamdulillah berhasil, tetap bisa berhasil. Kendala yang ketiga, tanamannya tidak, selain jumlahnya tidak bisa banyak, jenisnya juga nggak bisa macam-macam. Kendalanya saya tidak mungkin bisa berhidroponik tanaman yang merambat atau tanaman buah, karena memang kalau merambat berarti saya harus cari tempat untuk rambatannya. Sementara di balkon tempat saya, kalau lebih tinggi dari tembok balkonnya, pasti
kena angin dan saya di lantai 8, anginnya kencang sekali. Kalau saat angin kencang seperti sekarang ini sedang di bulan-bulan Februari Maret ini kan angin sedang sangat kencang, itu pasti roboh tanamannya. Nah, bicara soal angin juga, kendala tinggal di apartemen itu ketika tanaman baru saja tumbuh 2 daun atau sampai 4 daun dan belum masuk ke dalam net pot, masih di dalam rock wall dan saya jemur di baki pendek. Itu kalau kena angin kencang, tumpah semua, jatuh ke lantai balkon. Dan kalau sudah jatuh ke lantai balkon, sangat sering saya tidak bisa ambil karena seperti saya katakan tadi, balkon saya tidak ada pintunya, hanya jendela, dan dari jarak antara lantai ke jendela sendiri sudah setengah pinggang orang dewasa, jadi agak susah untuk ngambil. Jadi kalau beberapa kali terjadi juga, satu angkatan semayan saya semua diterbangkan angin dan jatuh ke bawah, dan ya sudah, saya nggak bisa menyelamatkan, saya semai ulang. Saya beruntung sekali ada Pak Egi waktu itu yang jadi tutornya saya, dan dia tuh orangnya benar-benar kayak teknologi banget kan, dan sama dengan saya. Jadinya yang nomor 1 yang saya seneng banget adalah tipsnya kalau kurang simat bisa pasang lampu LED, dan itu yang saya pasang di saya punya sistem di luar. Jadinya dan diajarin gitu, oke, pokoknya tiap 1 jam simat itu digantikan dengan 3-4 jam punya lampu kayak gitu. Terus langsung kita bahas nih beda-beda lampu segala macam. Jadi yang saya temukan yang paling cocok untuk kondisi semi outdoor dan juga hemat energi, akhirnya pakai lampu LED T ya, jadinya kayak gitu, terus dicopotin plastiknya jadi bisa dapat lebih banyak, dan akhirnya berhasil. Itu nomor 1. Kedua adalah harus rajin bersihin sistemnya sih. Itu baru tahun ini saya benar-benar disinfektan seluruh sistemnya. Jadi benar-benar kayak seminggu penuh itu benar-benar disinfektan, dimasukin ke tandon, dicuci itu sampai selang-selangnya semuanya bersih total. Dan dari sana semainya tuh benar-benar dari baby udah di sistem. Jadi dari di tandonnya dari 0 ppm sampai 1000 ppm. Nah pas kayak gitu tuh karena nggak dipindah-pindahin, karena kayak gitu akarnya jadi jauh lebih, tumbuhnya lebih bagus dan tanamannya jauh lebih bagus. Jadinya itu tipsnya. Oh, dan yang poin terakhir adalah di tandon, karena itu kan outdoornya panas ya, jadi tandonnya itu saya pakai aerator. Jadi bener-bener dari kelas-kelas yang awal banget tandonnya dipakai aerator. Terus tandonnya juga dipakein filter air. Jadi yang kalau misalkan ada bakteri atau busuk akar, soalnya kalau udah kepanasan terus selang-selangnya kering itu gampang banget bakteri-bakterinya bertumbuh. Terus sekali satu busuk akar tuh bener-bener semuanya busuk akar gitu, jadi gagal panen. Jadinya yes, filter sama aerator di dalam tandon, wah, is the best. Dengan menggantung di pagar atau memakai rak, banyak tips sih ya yang bisa ini kita harus akalin lah gitu. Jadi ada tempat yang teduh kita pakai untuk herbs yang memang tidak perlu banyak matahari, tapi untuk yang perlu banyak matahari kita pakai sudut yang memang terkena banyak matahari. Itu tapi masih bisa diakalin lah, itu yang penting niatnya ya. Jenis tanaman juga kita pilih supaya yang ditanam itu memang semuanya yang bisa kita yang kita konsumsi dan tidak jadi nggak mubazir gitu ya. Kalau saya suka si herbs itu karena pakainya cukup sering, sedikit-sedikit, jadi selalu punya yang fresh gitu. Saat ini saya sudah merasakan nyaman dan hampir dibilang tidak ada kendala selain nggak bisa semai banyak-banyak, karena hasilnya pun memuaskan. Hampir tidak ada bedanya dengan kalau kita berhidro menggunakan guli dan di tanah, di ruang yang terbuka, di kebun gitu ya. Dapat nanti teman-teman lihat
selada yang hijau butterhead saya juga warnanya hijau, segar, dan yang mondai yang merah pun warna merahnya keluar. Jadi hasilnya juga tetap maksimal. Oh ya, satu lagi sebelum saya lupa, kendala kalau di tempat saya itu karena matahari siang siang sampai sore. Kalau siang terik sekali sehingga semua tanaman pasti layu. Nah, kalau semua tanaman layu, saya mendapat tips and trik dari para tutor. Di Graceful Hydroponics itu dimasukkan ke dalam bak nutrisinya, dimasukkan antara boleh dipilih antara es batu atau nutrisi yang sudah dibekukan. Itu dicemplungkan ke dalam bak nutrisi. Itu biasanya tanaman segar lagi gitu, karena kalau tidak dia pasti akan layu, dan nanti walaupun kalau malam dia tumbuh lagi. Nah, itu juga kendala sebetulnya, segar lagi gitu. Tapi kalau saya lebih memilih dicemplungkan es batu. Jadi jika sekarang saya ditanya apakah memungkinkan berhidroponik di apartemen, ya sangat mungkin. Ada kendala, tentu ada kendala. Kendalanya bisa diatasi, tentu bisa diatasi. Apakah berhasil? Saya beserta teman-teman yang lain yang juga berhidroponik di apartemen dapat menceritakan berhasil. Dengan keterbatasan, tapi itu tidak menghalangi kita untuk mencoba satu hobi yang baru, yang membahagiakan, menyenangkan, dan sebetulnya pun itu ikut mendukung juga program gaya hidup sehat, sustainability, dan juga untuk lingkungan juga, karena kita menanam sendiri. Dan apalagi kalau kita menanam bayam atau kangkung, itu bisa di regrow sampai dengan 3 kali. Jadi kita hanya semai sekali, kita bisa menumbuhkan ulang, panen, tumbuh ulang, panen sampai 3 kali. Lebih hemat, lebih sehat, hati senang, hati bahagia, luar biasa, luar biasa. Bukan hanya sekedar belajar sesuatu yang baru, tapi itu juga memperkaya, memperluas wawasan, dan memberikan ketenangan dalam hati, juga sebagai sarana untuk kita rehat atau refresh dari pekerjaan sehari-hari, baik itu sebagai karyawan ataupun sebagai ibu rumah tangga. Sangat sering kita butuh rehat sejenak dari kegiatan rutin kita, dan yang paling saya sukai ketika rehat itu, saya bangkit sejenak dari meja kerja saya dan saya ke balkon dan saya lihat tanaman-tanaman, itu sangat membahagiakan. Jadi kalau teman-teman tinggal di apartemen, jangan kecil hati dulu, jangan surut langkah bahwa wah nggak bisa nih kalau di apartemen karena nggak ada guli, nggak ada matahari. Jangan khawatir, tetap bisa. Boleh dilihat nanti, saya ada foto hasil tanaman saya yang sebentar lagi akan saya panen, nanti sore saya bisa panen. Tampak juga nanti bagaimana kondisi ruang jemurnya. Yang penting kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan, kita semangat menjalani, hati senang dan bahagia. Selamat mencoba. Saya di balkon saya sekarang kira-kira ukurannya 1,5 kali 2,5 ya. Itu berbagi dengan jemuran dan lain-lain lah. Saya bisa menanam ini, saya ada daun mint. Saya juga menanam kemangi. Ada kucai, cabai, ada basil, ada Thai basil, ada oregano. Itu bumbu-bumbu yang sering dipakai dan butuhnya sedikit gitu ya, sehingga kalau beli tuh jadi kemahalan gitu. Saya suka sekali memiliki itu di rumah ya. Daun pandan tuh saya juga tanam. Lalu untuk sayur-sayuran, saya saat ini punya mitsuna, pakcoy, dan salada RZ yang udah hampir dipanen sih ini. Dengan adanya sayur di balkon ini, kadang-kadang waktu masak, wah kehabisan sayur, pergi ke balkon gitu petik-petik, untuk itu sayurnya fresh banget. Jadi
saya suka sih, rasanya memang beda ya. Untuk teman-teman yang tinggal di apartemen seperti saya dan tertarik untuk hidroponik, silahkan join. Tidak ada yang mustahil. Kita bisa menanam di lahan yang terbatas. Kita bisa mengikuti ini karena prosesnya diajarkan dengan sangat sistematis. Hidroponik juga mendukung gaya hidup sehat. Bisa kita buat jus dari sayur-sayuran bebas pestisida. Kita tahu persis apa yang kita konsumsi dan keluarga kita konsumsi. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di apartemen dan mau ikut hidroponik, semangat, kita pasti bisa. Hasil sekarang, yuk kita lihat foto-fotonya aja ya. Itu hasil paling terakhir dan itu paling memuaskan sih. Jadi ya selain itu juga Cimiling ada kasih tahu gitu, oke, kalau kamu semai biar kelihatannya bagus, itu satu gali satu macam aja, jangan dicampur-campur biar kelihatannya rapi bagus. Terus like, oh ternyata bener juga gitu setelah 1 tahun. dan ya itu harus benar-benar coba-coba terus kayak gitu. Ya itu dengan lahan terbatas pun hidroponik bisa dilakukan. Hidroponik bisa dilakukan siapa saja asal niat. Bener-bener itu ya terus belajar, jangan gampang putus asa. Dan yang aku suka di Graceful Hydroponics, kalau ada pertanyaan apapun itu selalu langsung ada orang yang jawabin gitu, like the best banget. Hydroponic itu mendukung gaya hidup yang sehat. Saya juga ada foto-foto gara-gara saya tanam hydroponic, anak-anak saya jadi suka makan salad kayak gitu, dan makan burger pun juga harus mama ambil kale-nya dari balkon kayak gitu, dimasukin ke sandwich kayak gitu, dan dimakannya mentah gitu, and seneng banget gitu. Jadi bener-bener kalau ada apa tinggal ke balkon ambil, mau kadang-kadang masak mie instan pun juga langsung ke balkon dulu langsung makan. Jadi ya mantep banget. Terima kasih Graceful Hydroponics, keep smile.